warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ala dawam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa menikmati kebersamaan dalam melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ya, tentunya kita menginginkan kalau cari rumah itu, ya, cari rumah itu menginginkan yang lingkungannya itu baik semuanya, ya kan Pak ya, lingkungannya baik, sosialnya baik, tetangganya baik, apalagi tetangga itu harga yang paling mahal. Ya kan, ya, tetangga itu harga yang paling mahal. Soalnya apa? Saya memiliki rumah takfir, ya, kanan kiri saya itu non muslim, ya, punya anjing, ya kan. Karena ketika kasus kebakaran waktu itu, ya akhirnya kita pindahnya di situ, disediakan rumah di situ oleh orang yang meminjamkan. Ya, anak-anak santri kita biasanya kan kita pakai alarm Pak ya, pakai alarm, jam 3 itu. Ya kan, tiba-tiba dibentak-bentak, ya kan, dengan tetangganya. Waduh, masya Allah, ya kan. Habis itu tetangganya ngapur Pak RT. Kenapa? Ya, airnya mengalir terus ke bawah, karena saking sampai tembus ke masukan ke selokannya. Waduh, permasalahan apa lagi ini, ya kan. Akhirnya setiap malam santri kan ramai itu Pak, namanya santriwati itu putri, ya, jadi mereka ramai, ya, akhirnya berisik lagi. Bingung juga kita akhirnya, ya ampun, ya kan, sungguh nikmat, ya terbayang bagaimana nikmatnya itu tetangga yang baik, ya kan. Jadi padahal aktivitasnya adalah kebaikan, tetapi karena tidak memiliki tetangga yang baik, akhirnya yang terjadi adalah kita berburuk sangka kepada mereka, yang mereka juga nggak suka ke kita, ya kan. Kita apa yang dia inginkan kita penuhi, tetapi selalu saja masih dicari kesalahannya. Ya mudah-mudahan ya Allah akan menggantikan yang tempat yang lebih baik lagi, ya kan. Amin. Ya, begitulah. Begitu juga ketika kita mencari rumah. Sebelum beli di rumah itu, kalau kita menginginkan tempat tinggal yang baik, pasti kita tanya, apa ini perumahannya Islami atau tidak, lingkungannya bagaimana. Pasti dicari itu lingkungannya, masyarakatnya banyak muslimnya atau tidak, dicari-cari rumahnya gitu, ya kan. Supaya apa? Kita tidak ingin menggadaikan agama kita, ya kan. Pasti rumahnya cari yang dekat masjid, ya, dekat masjid itu pengennya dekat masjid itu kenapa? Ya, agar kita mudah ke masjid, anak-anak juga mudah dilarikan ke masjid. Ya. Tetapi begitu kita sudah mendapatkan lingkungan yang Islami, tempat tinggal yang dekat masjid. Kalau rumah yang dekat-dekat masjid itu mungkin harganya mahal-mahal juga. Karena apa? Setiap hari kita melihat depan rumah kita selalu dilewati orang, nggak pernah terasa sepi. Pagi hari, subuh hari sudah pipit, keluar motor, ya, dengar suara adzan. Kemudian anak-anak terlihat ramai, sore hari sudah lari-lari ke masjid. Wah, rumahnya dekat-dekat masjid itu suatu nikmat yang luar biasa, ya kan. Melihat pagi hari pasti ada anak-anak, ya, walaupun teriak-teriak tetapi mengganggunya yang baik juga kan. Ya kenapa? Mereka pakai jilbab, pakai bawa peci, pakai itu, karena itu bagian anak-anak kita juga. Ya senang kita melihat hal tersebut. Daripada kita tidak melihat anak-anak kita hanya di rumah main HP atau main-main ke sana kemari tidak ada tujuan. Tapi begitu melihat pemandangan depan rumah kita dekat-dekat masjid ini, wah, anak-anak masjid, pakai peci, semuanya kelihatan kampungnya kampung Islami, semuanya terlihat. Ya tentunya
Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita diberikan kenikmatan yang seperti itu yang luar biasa, kemudian ternyata ada masjid ya. Alhamdulillah ini terlihat masjidnya sangat bagus, AC-nya dingin banget ya kan. Dimana kalau kita lihat ya, saya tinggalnya di kota, lihat masjidnya ya tidak sebagus ini Pak. Ya bagus tetapi AC-nya panas, pakai kipas angin. Ya pakai kipas angin, AC-nya nggak apa namanya, nggak sekencang sedingin ini. Nah, ini AC-nya dingin, ya kan? Sebenarnya nikmat yang luar biasa sekali. Membuat apa? Semakin sering ke masjid, ya karena sudah merasa dingin. Terus kemudian apalagi keindahan masjidnya ini begitu bagus, tertata. Ya, inilah nikmat-nikmat yang kadang-kadang kita menyepelekannya. Sudah diberi nikmat yang bagus, nikmat yang enak, tetapi hati kita tidak mensyukuri atas nikmat tersebut, ya tidak mensyukuri nikmat tersebut, ya kita belum merasakan nikmat itu, belum terasa tercabut, ya kan, karena kita sudah genggam, wah masjidnya udah bagus kok, akhirnya apa, dia belum merasakan bagaimana hidup di lingkungan dengan masjid yang apa adanya. Coba kalau saya kan sering keliling khutbah Pak ya, keliling khutbah merasakan ya masjid-masjid yang di mana saja ya terlihat enak, ada yang terlihat tidak enak, panas kadang-kadang, ya kan. Pasti yang pernah sholat di masjid-masjid atau di kampung dan lain sebagainya akan merasakan tuh, masjidnya seperti, ternyata tidak seperti masjid yang di rumahku ya di kampungku ya. Karena apa? Masjidnya enak, di sini kok masjidnya pertama, wah kamar mandinya kotor, ya kan. Kadang-kadang apa nih panas, ya kipas anginnya kadang-kadang muternya berisik kalau lagi khutbah di atas. Ya, ini kadang-kadang kalau nikmat tersebut ya ada kita pegang, nikmat yang kita pegang sudah ada pada kita ini, ternyata tidak kita anggap suatu nikmat, tetapi begitu nikmat tersebut tercabut, ya barulah kita akan merasakan bagaimana, akan membayangkan, oh ya dulu ya rumah saya dekat masjid, ya, masjidnya itu bagus, ya kan AC-nya selalu memberat, suasananya dingin, jadi saya betah-betah lama-lama di masjid. Ya. Nah itulah Bapak-bapak sekalian. Tetapi di sini bukan berarti ini juga merupakan salah satu memakmurkan masjid ya. Ada usaha daripada DKM untuk supaya kaum muslimin itu betah untuk berada di masjid. Salah satunya yaitu ya memakmurkan masjidnya dalam hal memfasilitasi agar jamaahnya itu betah di masjid ya. Begitu juga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dulu setelah umat Islam menguasai kota Mekah ya pada tahun 8 Hijriah itu ya, kalimat yang menggema ya, menguasai Mekah, kalimat yang menggema di sekitarnya itu adalah Masjidil Haram, yaitu apa? Kebenaran menggantikan kebatilan, ya kan. Ja'al haqqu, ya datanglah kebenaran, ya kan. Ja'al haqqu, ya wa zahaqal batil, ya menggantikan keburukan, ya. Kegiatan ibadah pada saat itu juga di Masjidil Haram dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam ya pada saat itu. Karena pada saat itu kan di Masjidil Haram ya, di Ka'bah itu pada jam 8 Hijriah, 9 Hijriah itu 8 Hijriah, ketika kaum muslimin belum menguasai kota Mekah, Masjid Ka'bah itu ya itu adalah dipenuhi dengan berhala-berhala, dan mereka kalau beribadah, kalau orang kufar Quraisy kan ya kan mereka beribadahnya telanjang keliling ya, ada yang seperti itu Pak ya. Tetapi begitu Islam menguasai Mekah dengan Fathul Mekah 8 Hijriah tersebut, akhirnya apa ya, ibadah dilaksanakan dengan sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Kemudian pada tahun 9 Hijriah Nabi Muhammad SAW mengutus ya Ali bin Abi Thalib ya untuk menyampaikan awal surat At-Taubah ya, ini pada 9 Hijriah ya. Pada waktu 9 Hijriah itu terjadi pada waktu Haji Akbar ya, ketika jadi Haji Akbar, dan surat At-Taubah itu menyatakan pembatalan segala bentuk perjanjian dengan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik ya. Karena mereka pada waktu itu sering melakukan mengkhianati akan perjanjian tersebut. Ya, Abdullah bin Abbas meriwayatkan, ya ini Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah selesai perang Badar, ya, Al Abbas, ya, Al Abbas itu bapaknya Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu anhu, ya dulu masih kafir,
ya kan? Al-Abbas adalah termasuk orang yang ditawan oleh umat Islam pada saat itu. Kemudian ketika dia ditawan, orang-orang Islam mencemooh ya, mencemooh orang-orang kepada mengejek kepada Abbas tersebut ya, karena dia sebagai orang yang kafir. Kemudian Al-Abbas itu menjawab apa? Menjawab cemoohan orang-orang muslim itu dengan pernyataan, mengapa? Ya, ini Al-Abbas ketika dicemooh karena dia pada saat itu belum masuk Islam, akhirnya dia menyatakan, kenapa kalian mencemooh? Ya, kenapa? Mengapa kamu hanya menyebut-nyebut kejahatan kami saja? Ya disebutkan karena apa? Yang dicemooh itu adalah kejahatan-kejahatannya orang-orang kafir ya pada saat itu ya, dan tidak sedikit pun menyebut kebaikan kami ya. Jadi ya orang muslim mencemooh ketika ditangkap tuh perang Badar ya, Abbas, kenapa kalian hanya sekedar mencemooh keburukan-keburukan kami saja, tetapi kok nggak mengingat akan kebaikan-kebaikan kami? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abbas, kebaikan apa yang kamu lakukan? Ya, Abbas menjawab, kami mengurus dan memakmurkan Masjidil Haram. Apa? Kami mengurus dan memakmurkan Masjidil Haram, memelihara Ka'bah dan menyediakan minuman bagi jamaah haji. Nah, bayangkan, memang pada saat itu orang-orang kafir memang melaksanakan ibadah haji, ya kan Pak, pada saat itu, tapi ibadahnya berbeda. Ya keliling, memang dari zaman itu kan dari Ibrahim, ya Nabi Ibrahim. Ya pada saat itu dan tawaf, ya ibadah haji itu mereka lakukan juga, tetapi ibadahnya berbeda. Dikelilingi ada patung-patung. Ya. Tetapi karena keluarganya, ya keluarga Abbas itu mereka melayani keluarganya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib itu adalah ada yang sebagian ada yang melayani memberikan minuman kepada jamaah haji. Disebutkan kebaikan kami menjaga Masjidil Haram, ya memakmurkan Masjidil Haram, dan juga apalagi kami juga membagikan minuman bagi jamaah. Kemudian maka berkaitan dengan pernyataan Abbas itu barulah turun ayat yang mengatakan, yang membantahnya, maka nal musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ya ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Nah di sini tidak pantas ya bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah, ya tidak pantas bagi orang-orang musyrik itu untuk apa? Memakmurkan masjid Allah, ya, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri itu adalah kafir. Ya. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Jadi nggak pantas, ya kan? Pada saat itu mereka memang orang-orang kufar pada saat zaman Nabi Muhammad, ya itu mereka adalah punya tugas, ya kan, kakeknya Abdul Muthalib apalagi, ya kan? Dia penjaga, memberi punya kekuasaan untuk menjaga, diserahkan tentang ada yang Zam-Zam dari keturunan-keturunannya tersebut, ada yang tugasnya. Mereka sangat senang sekali karena merupakan amanah yang sangat besar itu mereka laksanakan dengan suatu kebanggaan, ya kan? Kami ini dari keturunan ini adalah pemberi, ya kan? Pemberi minuman orang-orang yang melaksanakan haji, dan itu merupakan suatu kebanggaan, dan itu pun turun-temurun, nggak boleh diberikan kepada kabilah yang lainnya, keturunan yang lainnya. Ya, harus dari keturunannya dia. Ya, seperti itu. Tetapi apa? Ya, amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mereka memakmurkan masjid, tetapi karena kemusyrikan mereka, maka tidak pantaslah bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan daripada masjid-masjid tersebut. Ya, di sini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa tidak layak bagi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Karena apa? Memakmurkan masjid itu tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah. Ya, jadi tujuan daripada kita memakmurkan masjid adalah untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, bukan beribadah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena pada saat itu ya Tuhannya banyak di situ. Ya, jadi kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa kemusyrikan dalam hati kita. Ya benar, kalau orang datang ke masjid ibadah ikhlas murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak kepada ibadah yang lain, dan tidak pantas juga di Masjidil Haram mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kegiatan itu hanya layak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, jadi karena orang-orang yang beriman inilah yang memiliki keimanan yang dalam hatinya mengesahkan Tuhan Allah yang esa, hanya beribadah kepada orang Allah Subhanahu wa taala yang esa.
ya, tidak mensekutukan dalam apapun ibadahnya. Karena inilah ya, ini adalah tugasnya orang-orang yang beriman. Gak pantas orang-orang yang musyrik untuk memakmurkan masjid tersebut, ya kan? Nah, kemudian yang dimaksud memakmurkan masjid itu apa? Ya, ialah pertama ada membangunnya, ya, mengurusnya dengan baik. Ya, seperti membangunnya sudah dibangun, kemudian apa? Mengurusnya dengan baik dan juga menghidupkan dengan amal ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak hanya sekedar dibangun, membangun, mungkin banyak orang ketika ya sebagian kalau di perumahan gampang sekali Pak, ya kan? Jadi perumahan gampang sekali, apalagi kalau perumahannya orangnya memiliki pekerjaan yang penghasilannya puluhan juta, ya kan? Sekali ada infak, ayo ini ada pembangunan masjid, ada lahan yang ini, oh langsung cepat pembangunannya. Kita bukan satu ini harga 10 juta, satu tiang 10 juta, oh, langsung cepat. Kenapa? Mereka juga pengen beribadah, harta mereka pengen dikekalkan untuk agar bermanfaat untuk pembangunan masjid tersebut, ya. Berbeda kalau misalnya di masjid-masjid yang kampung, itu sulitnya sekali, ya, sulit sekali untuk menggalang dana, ya. Bersyukur ya kita bapak-bapak tinggal di masjid yang sudah terbangun, entah bagaimana. Dulu saya pernah lewatin sini, tempat wudhunya masih belum terbangun itu dulu tahun berapa ya, ya kan, pernah lewatin sini, ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah terasa indah, ya, terasa indah. Dulu kayaknya atas juga belum, kayaknya lupa saya lihat pernah lewatin sini, masih ditutup, ya. Kemudian setelah Abbas telah ditawan oleh umat Islam dalam perang Badar, termasuk juga ia adalah orang yang ditebus, ya, sehingga dia juga adalah orang yang masuk Islam akhirnya, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala, siapa sih orang-orang yang memakmurkan masjid tersebut? Dalam surat At-Taubah ayat 18 dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman. Makanya nih pertama kali ketika kita pondasi kita ketika Islam, ya, kita tuh harus benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya, kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, mengenal sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah yang pertama adalah dua ini, ya, mengenal Allah dan mengenal Nabi, ya. Kenapa harus mengenal Nabi juga harus dipahami? Karena kita tidak akan bisa mempercayai, ya, kalau kita tidak kuatkan pengetahuan kita terhadap Allah dan juga tidak terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan percaya kepada rukun Islam yang selainnya, ya kan? Kemarin saya pernah ditanya juga, Ustaz, ya, bagaimana kita punya teman orang non Muslim itu orang atau ateis, dia tidak mempercayai akan adanya hari akhirat. Bagaimana supaya bisa mempercayai mereka untuk percaya akan adanya hari akhirat? Ya, kita nggak bisa memberikan kepercayaan kepada tentang hari akhirat. Mereka harus betul-betul dulu terlebih dahulu harus memahami tentang keimanan mereka kepada Allah, ya kan? Keimanan mereka kepada Allah, kemudian adalah keimanan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka sudah memahami, ya, tentang iman kepada Allah dan tentang Rasulullah, maka selanjutnya apa? Mereka akan percaya kabar-kabar dari Allah dan kabar-kabar dari Rasulullah, ya kan? Karena secara otomatis, karena berita tentang hari akhirat itu ya semuanya beritanya dari Al-Quran dan hadis, ya. Seandainya mereka tidak orang ateis, orang tidak beriman, ya, tidak diperkenalkan Allah terlebih dahulu, tidak dikenalkan Nabi Muhammad dulu, ya kan, mereka tidak akan mempercayakan berita tersebut tentang akhirat. Walaupun mereka akhirnya juga akan percaya, tetapi mereka tidak akan beriman. Makanya yang harus dikuatkan adalah pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pengaruh daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk orang-orang yang termasuk memakmurkan masjid. Begitu juga kriterianya tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, ya. Mereka yang beriman juga kepada hari akhir, ya,
hari akhir. Hari akhir itu ya kapan sih dimulainya hari akhir? Para ulama pun berbeda pendapat. Ya, dimulai ketika mereka mati, itu sudah dimulai. Ya, mulai awal daripada hari akhir. Ya, karena kematian itu ketika hidup di alam barzah, ya alam barzah, ya itulah ya mereka sudah mulai hari kiamat, hari akhir. Tidak ada hari setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa hari akhir itu dimulai ketika manusia ya dikumpulkan dari padang mahsyar, di padang mahsyar dibangkitkan, ya, dan lain sebagainya. Itu perbedaan dari kalangan ulama, ya. Kemudian wa aqamas sholati, ya, mereka setelah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya, kemudian mereka yang mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat, ya. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat inilah, ya, pertama kita semua insya Allah ya orang-orang muslim sudah punya potensi, ya kan, kita sudah beriman, kita beriman akhir, dan apalagi selalu menjaga sholat kita. Tidak mungkin ya orang yang tidak pernah menjaga sholatnya dia bisa memamurkan masjid, ya kan? Ya, karena apa? Sholatnya bolong-bolong, ya. Memamurkan masjid ya? Enggak ada. Memamurnya kapan? Nanti kalau sudah ada Idul Fitri atau Idul Adha. Wah, jadi panitianya rebutan semua. Ya kan? Ya, ketika ada kegiatan, ya kan? Ada kegiatan baru mereka memamurkan masjid. Tapi pada momen-momen tertentu. Makanya ya para ulama yaitu bagaimana caranya untuk mengumpulkan para jamaah ini, ya kan? Akhirnya DKM ini kan pusing nih memikirkan cara bagaimana untuk menarik jamaah-jamaah, ya, warga-warga agar bisa memakmurkan masjid ini, ya kan? Wah, dana kasnya banyak ini, ya. Kalau hari Jumat terkumpul misalnya 7 juta, gimana kalau tiap minggu tiap hari dijadikan makan-makan? Wah, hari makan-makan, kira-kira mereka mau datang atau tidak, ya. Karena sekarang banyak model-model masjid-masjid percontohan, Pak, ya, masjid-masjid percontohan itu yang bagaimana untuk menarik perhatian warganya tersebut supaya supaya masjidnya ini ramai, ya, masjidnya ramai. Karena apa? Kalau masjidnya ramai, ya, insya Allah anak-anaknya pun akan terjaga, ya kan, anak-anaknya akan terjaga. Karena apa? Semuanya difasilitasi oleh masjid. Guru-guru Al-Qur'annya pun mengajarnya dengan semangat. Karena apa? Dia punya tanggung jawab. Begitu juga masjid memperhatikan kehidupannya. Karena kasihan, Pak, ya. Saya di mana melihat padahal guru Al-Qur'an itu sebenarnya harus yang dimuliakan, ya kan? Karena guru Al-Qur'an itu dialah yang menjaga keturunan Bapak, ya kan? Bapak tidak bisa mengajarnya, ya kan? Bapak nggak bisa mengajar, tetapi dengan Al-Quran tersebut, guru Al-Quran tersebut, Bapak akhirnya menerima beres anak Bapak, ya kan? Ya, menerima beres anak Bapak, bisa membaca Al-Quran, ya kan? Bisa akrab dengan Al-Quran. Bagaimana kalau Bapaknya sendiri belum bisa belajar baca Al-Quran, tetapi kenapa? Ada usaha Bapak untuk menyuruh anak-anaknya untuk mengajar Al-Quran, ya, walaupun Bapak kadang-kadang pengen belajar Al-Quran malu-malu karena sudah tua, ya kan, rata-rata sudah tua malu belajarnya, ya kan. Tetapi dia bersemangat untuk mengajarkan anak-anaknya untuk cinta pada Al-Quran tersebut. Ya, itu merupakan usaha Bapak untuk mendidik anak yang soleh, ya, anak yang soleh. Dan setiap bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya Bapak tersebut kan ngalir juga pahalanya ke Bapak. Kenapa? Bapak membiayai anak Bapak tersebut untuk membaca Al-Quran, ya. Para ulama zaman dulu, ya, kalau untuk urusan agama anaknya benar-benar jor-joran untuk membiayai gurunya tersebut, ya, untuk gurunya tersebut. Karena apa? Ya, karena itu ada di kebaikan anaknya dan juga ada kembalinya kepada orang tua, ya. Kemudian wa aqama sholat, ya, ini. Jadi mereka orang-orang yang mendirikan sholat, dipastikan insya Allah yang nggak pernah bolong-bolong sholatnya, dia adalah orang-orang yang selalu ingin berusaha untuk meramaikan masjid tersebut, yang memakmurkan masjid. Wa ata zakata, dan juga adalah kriteria mereka menunaikan zakatnya, ya, zakat, ya, zakat itu adalah harta haram bagi orang-orang yang memiliki harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, ya kan? Dia punya harta sudah mencapai nisabnya, tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, malah dinikmati, padahal harta tersebut milik siapa? 8 golongan, ya, bukan milik dia, ya kan? Harus diberikan kepada
lain. Karena apa? Kewajiban zakat itu bukan tidak boleh tidak boleh kita makan harta tersebut. Ya harus kita berikan kepada yang berhak. Makanya Dr. Erwadi mengatakan harta haram juga termasuk adalah mereka yang nggak mau mengeluarkan zakat dan seharusnya dikeluarkan tetapi tidak mau dikeluarkan. Ya. Orang-orang tidak paham kadang-kadang dia ada harta menumpuk di bank berupa uang, tidak dikeluarkan zakatnya, per tahun punya emas tidak dikeluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Kemudian walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa asa ulaika ayyakuna minal muhtadin, dan semoga mereka adalah termasuk golongan orang tadi. Inilah kriteria yang ditunjukkan bagi orang-orang yang meramaikan memakmurkan masjid Maka kalau kita termasuk orang-orang yang sudah masuk yang melihat bahwa diri kita adalah orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang tadi, yaitu kita beriman kepada Allah, alhamdulillah semuanya beriman kepada hari akhirat, benar saya juga beriman, selalu berikan salat enggak? Ya, selalu berikan salat, alhamdulillah. Menunaikan zakat, kalau harta saya cukup saya keluarkan zakatnya, kan? Kemudian apalagi, dan tidak tahu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya adalah termasuk orang-orang ciri-ciri yang sudah oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berhak untuk memakmurkan masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang-orang yang membangun masjid. Orang-orang yang membangun masjid, man bana masjidan ya'btaghi bihi wajallahi banallahu lahu mithlahu fil jannah. Maka barang siapa yang membangun masjid, yang dengan membangun masjid tapi niatnya adalah bukan untuk agar saya dipilih kan, nanti karpetnya nyumbang masjid, karpetnya nggak terpilih diambil lagi dah kan, lagi wajah, tapi adalah karena dia pengen bangun masjid yang diharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun sepertinya, kan, seperti bangunan masjid tersebut nanti di surga. Tentunya di surga beda lagi Pak karena kenikmatannya sangat berbeda. Tetapi inilah janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang kita usahakan, yang kita baik itu ada uang 50.000 kan, kalau ketika ada pembangunan masjid kita sumbangkan kan, akhirnya itu akan terbangun juga masjid tersebut. Dan ini kan saya juga nggak wallah alam, dan ketika rumah tauhid saya kebakaran, Bapak mungkin sudah baca beritanya waktu itu viral juga di berita di RCTI, MNCTV, SCTV itu kan, sampai rumah tauhid saya kebakaran itu udah habis semuanya kan. Akhirnya apa? Kita membangun, dan itu ternyata karena lahannya curang sekali gitu Pak kita bangunnya 6 lantai kan, 6 lantai kita bangun kita bangun 6 lantai yang nanti lantai pertama itu adalah sejajar di atas penduduk, di atas atapnya penduduk. Wah, lantai 4 sejajar dengan jalan. Ngerti kan Pak? Gini itu uangnya miliaran rupanya. Tapi alhamdulillah kan, nggak tahu alhamdulillah kita ada yang 50.000, ada yang 10.000, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta, kan, ada 20.000, semuanya bertahap-tahap terkumpul sampai berapa ribu orang itu. Pak, selama ini alhamdulillah sekarang berjalan hampir, yang penting 2 lantai itu nggak apa-apa, tiangnya besar-besar Pak, masjidnya mungkin kayak gini tiang-tiangnya seperti ini Pak, besinya 22 besi 22 karena tapi berjalan terus ini juga setiap ada bangun masjid, man bana masjidan yabtaghi bihi wajallahi, maka Allah pun akan membangunnya. Jadi kita harapkan apapun yang kita miliki, ketika ada keperluan Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah tentunya sedikit apapun kita nggak boleh merendahkan sedikit yang kita miliki ini karena apa? Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal sepertinya di surga kelak. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, idza ra'aitum rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Maka kalau kalian melihat ada seorang yang membiasakan diri beribadah di masjid, kalau bapak-bapak nih lihat, kalau melihat seseorang yang orang tersebut terbiasa berada di masjid, maka saksikan fashhadu. Rasulullah mengatakan apa? Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah termasuk orang yang beriman.
Ya, Masya Allah. Ya, di sini Rasulullah mengatakan apa? Idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid, apabila kalian melihat seseorang yang dia terbiasa di masjid, ya, fashhadu, maka saksikanlah. Ya kan? Maka saksikanlah, ya, fashhadu lahu bil iman, bahwa dia adalah termasuk orang yang beriman. Ya. Ya, ketika kita tentunya di sebagian masjid kita ada masyarakat yang ketika melaksanakan sholat misalnya ada yang meninggal, kita saksikan ada imamnya mengatakan setelah selesai sholat jenazah, ada sebagian di masyarakat yang mengatakan, bapak-bapak, apakah bapak-bapak bersaksi bahwa saudara kita ini adalah termasuk orang yang baik? Ya, kamu bersaksi. Wah, ada yang gitu kan, Pak. Ya, kami bersaksi. Bayangkan kalau kita ketika di acara kita berbicara seperti itu, ya ngomong ya kami bersaksi. Kayaknya baru pertama kali dia di masjid. Kapan? Yaitu ketika meninggal. Ya kan? Fasadu bi anna muslimun. Ya, baru melihat pertama kali kita mau ngomong apa? Biasanya imamnya kan ngomong gitu. Nah, sebagian masyarakat, bapak-bapak, ya, saya ingin bertanya, apakah bapak-bapak mau bersaksi bahwa saudara kita ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, ya kan? Akhirnya apa mereka? Yang lainnya, ya benar, orang soleh. Semuanya rata-rata begitu, baik. Ya. Ada sebagian yang hati, aduh, Masya Allah, ya kan? Ternyata baru pertama kali. Siapa sih yang meninggal? Baru pertama kali ke masjid, dan itu enggak dalam keadaan tidur, ya kan? Disolati, tidak sholat. Ya, Masya Allah. Maka di sini Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, apabila kamu melihat seseorang terbiasa di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikanlah, ya. Saksikan, lihat, bapak perhatikan kanan kiri, ibu perhatikan kanan kirinya. Perhatikan suaminya, Bu. Termasuk ke masjid enggak? Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia termasuk orang yang beriman. Ya, insyaallah, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid juga bisa dengan jalan menjaga kebersihan dan kesuciannya, ya. Menjaga kebersihan dan kesuciannya ini adalah termasuk kegiatan yang memakmurkan masjid, ya. Mengepel lantainya dan menyapu halamannya, memasang lampu-lampunya, kemudian penyerang lampu sehingga menjadi terang, serta berbagai kegiatan lainnya, ya. Ada kegiatan-kegiatannya yang dianggap baik, ya. Ada hadis yang Rasulullah SAW pernah menanyakan, ya, seorang kepada para sahabat. Rasulullah ini menanyakan kepada sahabatnya tentang seorang wanita atau seorang pemuda yang biasa dia membersihkan masjid, ya. Rasulullah biasanya lewat gitu ya, ke masjid, ketemu orang tersebut, ketemu orang wanita, orang laki-laki atau perempuan, ya. Ada dua hadis yang mengatakan demikian, ya. Ada perempuan, misalnya perempuan kebanyakan, ya, dia membersihkan orang tua, bersihkan biasa saja, ya. Para sahabat melihatkan. Tetapi suatu hari Rasulullah kok nggak pernah lihat, ya kan? Kok nggak ada, ya. Kemudian lagi Rasulullah lewat, nggak ada lagi. Kemudian akhirnya apa? Para sahabat Rasulullah karena sudah beberapa kali nggak melihat wanita tersebut, ini bertanya kepada para sahabat, ya, wahai sahabat, kemana wanita yang biasanya membersihkan masjid ini? Kok aku sekarang tidak pernah melihatnya? Kemudian para sahabat ternyata menganggap remeh wanita itu juga, ya. Kok sampai-sampai Rasulullah SAW memperhatikan wanita tersebut, ya. Kemudian sahabat mengatakan bahwa wanita tersebut sudah meninggal. Wah, ketika dikabarkan bahwa wanita tersebut sudah meninggal, apa yang katakan Rasulullah SAW? Ya, karena apa? Para sahabat itu meremehkan, ya kan? Meremehkan kedudukan wanita yang suka membersihkan itu, diremehkan, ya kan? Sahabat akhirnya apa? Maka Rasulullah SAW ketika disampaikan dia sudah meninggal, kenapa kalian tidak mengkabari aku? Ya, dan Rasulullah mengatakan apa? Kenapa kalian tidak mengkabari aku? Ya, kenapa untuk aku sholat? Kan bayangkan kalau disolatkan Rasulullah SAW itu betapa nikmat yang sangat besar juga, ya kan? Disolatkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW, ya kan? Tidak semua sahabat yang disolatkan juga, ya kan? Ketika ada perang, ada sahabat juga yang matinya kan bunuh diri, ya kan? Ya, bunuh diri ketika apa? Rasulullah, para sahabat mengatakan, oh dia ahli surga, syahid. Ternyata Rasulullah mengatakan enggak, dia termasuk ahli neraka. Kenapa?
ternyata dia tidak sabar akan sakitnya ketika dia sudah kena senjatanya musuh, ya, tetapi kemudian akhirnya dia tidak tahan sakitnya, dia bunuh diri pada dalam keadaan syahid, ya, pada keadaan perang tidak kuat, akhirnya dia bunuh diri ketika di perang. Dilihat dari apa? Para sahabat kaget, tahu dari mana Rasulullah SAW dia matinya bunuh diri? Ternyata ditemukanlah senjata yang membunuh dirinya sendiri itu tersebut. Ya, disitulah Rasulullah mengatakan. Tetapi akhirnya Rasulullah nggak mensolatkannya, ya, dan sahabatlah yang diperintahkan untuk mensolatkannya. Ya, di sini itulah Rasulullah ingin, kenapa kalian ya tidak mau menginformasikan aku, ya, tidak memberitahuku kalau dia sudah meninggal, tunjukkan aku kuburannya. Rasulullah, karena Rasulullah SAW nggak sempat mensolatinya ketika sebelum dikuburkan, maka Rasulullah memerintahkannya apa? Dulani ala qabri, ya, tunjukkan aku atas kuburannya. Fasalla alaiha. Akhirnya apa? Rasulullah SAW, karena orang wanita tersebut sudah dikuburkan, maka Rasulullah mensolatkan jenazah di kuburannya. Masya Allah, ya, sebelum sudah dikubur saja Rasulullah sampai mencari sehingga apa? Rasulullah mensolatkannya. Ya ini. Jadi ya, amalan yang kecil yang memakmurkan masjid dengan membersihkan, memberikan penerangan, ya, ini adalah amalan yang kadang-kadang kita anggap itu adalah suatu yang remeh, tetapi Rasulullah SAW telah memberikan perhatian yang begitu besar, ya, sampai ketika meninggal, ya. Pertama memang kita melihatnya biasa saja, memang kadang-kadang kita meremehkan, Pak, ya, orang membersihkan masjid, kita menganggap suatu hal yang remeh, tapi pahalanya sangat besar sekali di situ, ya, sangat besar sekali. Iktikaf, orang yang iktikaf sebenarnya meramaikan masjid, masa yang ditugas apa? Petugas sendiri, ya kan? Seharusnya ya kalau yang iktikaf ya bantu bersih-bersih juga, kenapa? Ini melayani mereka, termasuk melayani diri mereka dan membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah SAW juga mengatakan, ya kan, ya, dalam tafsir, ya, ini ada dalam beberapa kitab tafsir, di antara lain ada Ruhul Bayan dan tafsir Kementerian Agama kita disebutkan, ya, ini man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazal malaika yastastaghfiru lahu madama dzalika dhau fil masjidi. Barang siapa yang menyalakan lampu di masjid yang mengakibatkan mata bisa melihat, tidak henti-hentinya para malaikat memohon ampunan untuknya selama lampu itu terus menyala di masjid. Artinya apa? Bapak, kita semua membantu bayar listrik masjid, ya kan? Selama masyarakat kita di masjid bisa merasakan terangnya masjid, ya kan, terangnya masjid, akhirnya apa? Ada pencahayaan lampu, para malaikat selalu meminta ampun dosa-dosa kita. Kita kan pengen, ya, manusia ini kan banyak dosanya, dan masa tidak ada usaha kita untuk mengurangi dosa-dosa kita terus, ya kan? Salah satunya apa? Yaitu dengan menerangi lampu-lampu yang ada di masjid tersebut, ya. Mungkin ada beberapa kegiatan, ya, bagaimana orang-orang yang pahala daripada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Yang pertama adalah, ya, ini di sini ada beberapa hadis bagaimana orang-orang yang apa sih yang didapatkan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid, ya. Pertama, langkah menuju masjid merupakan kebaikan dan sarana penghapusan dosa dan meninggikan derajat. Jadi ketika Bapak Ibu melangkahkan ke masjid, ini adalah langkah kita, ini adalah sarana kita untuk menghapuskan dosa, ya. Semakin jauh rumah kita, maka semakin banyak dosa kita dihapuskan, ya kan? Makanya ada sahabat yang pada saat itu, ya Rasulullah, aku minta rukhsah untuk sholat di rumah, ya kan, minta keringanan untuk bisa sholat di rumah. Kenapa kamu minta sholat di rumah? Karena rumahku jauh, ya kan. Boleh aku mendekat rumahku, ya, dekatkan masjid tersebut, ya kan. Pengen dekat rumahnya ke masjid, nggak boleh, kata Rasulullah, ya kan. Maka semakin jauh, ya, menuju masjid, setiap langkah maka akan apa? Akan menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baitin min buyutillahi, maka barang siapa yang dia bersuci di rumahnya, ya, tadi bersuci di rumahnya, kemudian tsumma masa ila baitin min buyutillahi, kemudian dia jalan menuju masjid,
ya dari salah satu rumah-rumah Allah, lihat di faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya telah ditetapkan, kanat khotwatahu ihda, kan maka dua langkah yang ia lakukan, dia kanan kirinya tersebut, takhutu khati'atan, dia akan menghapus apa? Kesalahan. Wal ukhra tarfa'u darajat, yang lainnya, kaki yang lainnya akan diangkat, mengangkat derajat dirinya. Coba kita melangkahkan kaki kanan, maka dosa kita terhapuskan. Angkat kaki kiri, derajat kita ditinggikan. Berapa langkah yang kita lakukan, berapa putaran roda yang kita, sekarang pakai motor semua kan, ya, sampai pakai motor semua, berapa putaran roda yang kita lakukan dari jarak jauh tersebut. Maka setiap putaran roda, setiap langkah kita, satu, menghapuskan dosa, yang kedua adalah meninggikan derajat kita, ya. Kemudian begitu juga dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, hina yahruju rajulu min baiti ila masjidihi, ketika seseorang itu keluar dari masjidnya, ya, dari rumah ke masjidnya, farijlun tuktabu hasanah wa rijlun tamhu sayiatan, maka satu kaki akan ditulis kebaikan baginya, pahala baginya, dan satu kaki laki akan menghapus dosanya. Nah, ini di hadis lain, ya, di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, barang siapa yang pergi dari rumahnya menuju masjidnya, maka kaki yang kanannya akan tertulis baginya adalah satu kebaikan, ya, kemudian yang akhirnya akan menghapus satu keburukan. Maka semakin banyak langkah seorang menuju masjid, maka pahalanya pun semakin besar. Nih, orang yang paling banyak, ya, orang yang paling banyak tentunya adalah orang yang jaraknya jauh rumahnya. Ya, Masya Allah, ya. Tapi memang kemalasannya besar juga, Pak. Sebanding tapi pahalanya, ya kan, Pak, semakin jauh pahalanya besar, tetapi sebanding dengan rasa malasnya itu semakin besar, tapi sebanding dengan pahala dan dosa yang dihapuskannya. Ya. Kemudian begitu juga dari Abu Hurairah mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, ala adukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bi darajat, mau nggak kalian aku tunjukkan, ya, aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Nah, mereka para sahabat kalau dikasih tahu seperti ini informasi, mau nggak kalian, ya, aku tunjukkan sesuatu perbuatan yang kalian lakukan, dia bisa menghapus kesalahan dan meninggikan beberapa derajat. Wah, para sahabat langsung semangat, Pak, ya. Mau ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Tanda tanya. Setiap ada pertanyaan tersebut, ya, memang kadang-kadang Rasulullah SAW mendidik sahabat itu dengan pertanyaan, ya, mendidik sahabat itu dengan pertanyaan supaya apa? Bisa mereka memperhatikan dari ucapan Rasulullah SAW tersebut. Berbeda kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, kalau nggak ada pertanyaan, mereka langsung Rasulullah menyampaikan begitu saja, tidak ada semangat. Tetapi dengan adanya pertanyaan, wahai para sahabat, mau nggak aku tunjukkan kalian sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Wah, para sahabat langsung semangat karena diajak bicara. Akhirnya para sahabat teriak, iya ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Ya, isbagul wudu alal makari. Ya, maka Rasulullah mengatakan, sempurnakan wudhu walaupun dalam keadaan susah. Walaupun dalam keadaan susah itu bagaimana, Pak? Ya, suasananya dingin, cuacanya dingin itu kan kalau air, ya, Bapak kalau pernah ke puncak atau ke Tawangmangun itu kan airnya dingin sekali itu. Kalau mau wudhu, wah, ya, kalau kita malas-malasan ya mungkin nggak wudhu karena apa? Dingin sekali, ya, dingin. Apalagi kalau kita hidup di negara yang ya, saya waktu itu di negara 4 derajat aja sudah dingin, Pak. Ya, subuh-subuh itu semua pakaian tebal saya itu 4 derajat, bukan di bawah 0 derajat, Pak. Masih 4 sampai 2 derajat. Itu kalau ngomong sudah keluar kayak embun-embun ya, gitu ya kan. Itu dingin. Memegang air itu saya rasakan, ya, ketika kalau ke masjid. Kalau di masjid nggak ada. Kalau di masjid, karena masjidnya itu adalah masjid, ya, namanya negara miskin, ya kan, dingin sekali. Wah, masjidnya nggak ada penghangatnya, ya sudah, ya, mau wudhu itu sudah kaki kita bengkak, maksudnya bengkak itu apa? Memang terkelupas gitu kan, terus kulitnya tuh ada kayak bisik-bisik ada putih-putihnya gitu, ya, bercak-bercak seperti itu. Ya, kita dingin sekali ketika wudhu. Tapi kalau pas kita kembali ke kontrakan kita, ya, pakai ada sebelum wudhu, ya, itu kita panasin air, ya, sehingga enak wudhunya. Tetapi kalau pas di masjid, di rumah nggak ada air, terus airnya ada di masjid, wah, itu dingin sekali. Ya, di sini isbagul wudhu ala makari, yaitu engkau sempurnakan wudhu, ya, dalam keadaan
ya dalam keadaan susah, kemudian wa kasratul khuta ila masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid, ya, wa tidar salat ba'da salat, dan juga menunggu salat ke salat yang lainnya. Menunggu salat ke salat yang lainnya itu bagaimana? Menunggu salat ke salat yang lainnya seperti kita ini, yaitu dengan apa? Mungkin dari maghrib dan isya ini kan biasanya bapak-bapak apa namanya kosong, pengen pulang, akhirnya apa? Saya sekalian adalah saya menunggu sholat isya lah. Ini adalah waktu tidur sholat, ya, nunggu sholat. Fadalikum ribat, kata Rasulullah SAW. Itulah ribat. Ribat itu apa? Ribat itu adalah menjaga daerah kita dari serangan musuh. Ya, kayak saudara-saudara kita di Palestina itu kan, mereka itu setiap hari itu adalah ribat. Karena apa? Selalu menjaga perbatasan negaranya supaya tidak dicaplok oleh Israel tersebut. Ya kan, itu ribat, dan ribat itu adalah pahalanya sangat besar sekali. Ya, sebenarnya anggota-anggota TNI, saudara-saudara kita yang menjaga perbatasan, ada yang daerah Papua, ada yang daerah Malaysia, itu adalah mereka ribat sebenarnya supaya tidak dimasuki musuh, daerah kita tidak dimasuki musuh. Ya, itu adalah ribat, dan pahalanya sangat besar sekali. Pahalanya pahala jihad supaya tidak dimasuki oleh musuh. Nah, ini adalah ribat. Begitu juga kita tidak dalam keadaan jihad, kita tidak dalam keadaan peperangan, apakah kita bisa mendapatkan pahala ribat seperti orang-orang yang menjaga daerah mereka dalam keadaan peperangan? Iya. Dari kapan? Yaitu ketika intidorus sholat, ya, menunggu sholat dari waktu ke waktu. Jadi makanya ada ustadz mengatakan kenapa orang-orang Saudi, orang-orang Arab itu kalau berusaha, kalau dagang, itu mereka kerja itu santai saja, gitu. Karena apa? Pekerjaan utama mereka itu apa? Menunggu sholat, menunggu sholat, ya. Pekerjaan mereka menunggu sholat. Terus pekerjaan sampingannya apa? Ya dagang. Jadi ketika ada sholat, waktu sholat mereka tutup, karena itu pekerjaan utamanya, ya. Tetapi mereka kaya-kaya juga. Karena apa? Ya karena mereka katanya pekerjaan utama mereka adalah sholat. Jadi kita hidup ini adalah kalau sebagai seorang muslim menunggu apa? Datangnya waktu sholat, ya. Dan ini juga maka jangan dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, ya, bahwa langkah kita dari rumah kita setelah kita sempurnakan wudhu kita kemudian ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita, ya, dan juga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian begitu juga bagi orang-orang yang meramaikan masjid, yang dia di masjid juga. Dari Abu Hurairah berkumpul dalam masjid untuk belajar Al-Quran. Ya, jadi langkah ke masjid ini memiliki malah sebenarnya sebagai perjalanan. Jadi langkah kita menuju masjid ini mempunyai makna simbolik yang dimana kita apa? Perjalanan menuju kebaikan. Ya, jadi kalau Bapak anggaplah bahwa kita menuju ke masjid ini, ya, ini adalah perjalanan kita menuju kebaikan dan meninggalkan segala keburukan. Orang yang menuju kebaikan, layak mendapatkan peningkatan derajat. Ya, jadi kalau kita pergi, ya, menuju kebaikan, maka memang kita pantas adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan peningkatan derajat dan juga meninggalkan keburukan, tentunya adalah layak mendapatkan ampunan. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan, adanya masjid, lingkungan kita yang dekat, ya, tetangga-tetangga kita yang baik, ya, dan tentunya kita mengharapkan anak-anak kita agar terjaga, agar mereka cinta terhadap masjid, ya. Maka kita sebagai peran orang tua adalah membantu anak-anak kita, ya, memberikan contoh, ya. Semuanya pasti ingin anak-anaknya itu baik, ya, pengen mendapatkan pasangannya yang baik, ya. Salah satunya adalah dengan memakmurkan masjid itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.